Seakan-akan begini, ya Allah ingin sampaikan, hei, engkau yang merasa sombong dengan titipan, dengan hartakah itu nggak mau bersyukur, dengan ilmukah tidak ingin bersyukur, dengan kedudukankah tidak mau bersyukur, satu saat saya akan pastikan kepadamu, akan tiba waktunya semua yang engkau lakukan akan aku balas, dan aku pastikan kepadamu waktunya akan begitu dekat denganmu. Waktunya akan begitu dekat denganmu. Begitu kematian datang, aku dekatkan semua apa yang telah kamu lakukan kepadamu. Makanya banyak amalan-amalan kita itu, maaf ya, di penghujung hidup kita saat sakaratul maut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kedekatan balasan itu dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi kalau terbiasa berbuat jelek, nanti semua ditampakkan. Makanya banyak orang-orang berbuat maksiat itu di hujung hidupnya itu sebelum wafat seringkali melakukan sesuatu yang kadang tidak sadar bagi kita untuk memahaminya. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, ada yang macam-macam dan sebagainya, karena ditampakkan perbuatan-perbuatan kebiasaannya. Maka kalau ingin tenang, biasakan yang baik-baik. Sholat, baca Quran. Makanya panggilan wafatnya pun tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sedang tenang. Kenapa tenang dia? Karena ditampakkan semua kemuliaan amalnya. Saat ditampakkan itu ditampakkan surganya. Saat terbayang surga dengan keindahannya, tak sadar nyawanya sudah keluar dari tubuhnya. Ada yang dicabut sampai nggak kerasa, cabut aja. Tenang pulangnya. Makanya panggilannya hei jiwa yang sedang tenang. Saking tenangnya wafatnya nggak kerasa, udah meninggal aja ya, tiba-tiba nunduk aja ya. Kan beda antara nunduk ngantuk dengan wafat ya. Lain ya. Dulu ada seorang yang penjaga masjid, soleh orangnya, luar biasa, masya Allah. Di satu tempat lah ya, saking solehnya itu Allah kirimkan seorang hamba dari Timur Tengah. Saya nggak perlu sebut dari negara mana. Ini nyata, saya nyata. Saya pernah sholat di masjidnya. Datang orangnya ke daerah beliau itu dan mengatakan, saya ingin bangun masjid di sini dan Anda yang harus merawatnya. Saya sampai bengong itu. Berapa detik tuh, masya Allah, ini luar biasa amalan orang ini. Bagaimana bisa orang dari Timur Tengah datang ke situ itu dan langsung mengatakan, saya pengen bangun di sini di tanah Anda dan Anda yang merawatnya. Kan dia bisa pergi ke tempat lain. Jadi itu dirawat oleh bapak itu. Dan sepuh jadi kakek, dirawat, masya Allah. Panggilannya engkong loh. Itu azan, beliau azan. Buka, beliau yang buka. Tutup, beliau yang tutup. Bersihkan, beliau yang bersihkan. Dan hampir nggak mau dibantu. Orang mau bantu silakan, tapi beliau yang maksimalkan. Ya, maksimal. Sampai indahnya itu Ramadan terakhir. Ya, Ramadan terakhir. Hari Jumat kalau saya nggak keliru, ba'da asar. Hari Jumat, ba'da asar, Ramadan yang terakhir ya dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ba'da asar itu sambil nunggu zikir menjelang buka, sambil tiduran, merem-melek itu ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allahu akbar. Saat sedang merem-melek tiduran, datang panggilan sampai pulang. Wafatnya di tempat yang paling mulia, masjid, di waktu yang sangat mulia, dalam amalan zikir yang sangat mulia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah. Ya, itu hati-hati bagian belakang itu, merem-melek. Baik. Nah, jadi saya simpulkan dulu, kalau ada titipan dalam bentuk apapun, maka rasakan bahwa semua itu punya siapa? Punya Allah. Semua itu milik siapa? Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Kita merawat. Jangan sampai milik Allah saja. Nanti pulang dari sini orang bawa motor Anda, mobil Anda. Anda bilang, "Woi, hati-hati motor." Milik Allah, Pak. Tidak ada hukumnya di situ. Ada hukumnya. Ya, saya punya dulu ada beberapa titipan wakaf itu ya. Ada kamera, ada macam-macam. Dibawa sama sekelompok orang. Ya, saya katakan, itu barang wakaf. Kan wakaf itu milik umat katanya. Siapa aja boleh pakai. Waduh, kalau cara berpikirnya begitu, barang-barang di masjid habis semua gitu kan? Karena milik umat. Hati-hati. Dititipkan pada kalangan kelompok tertentu untuk dikelola, makanya diminta pertanggungjawaban. Berlakulah kemudian hukum muamalah di situ. Jelas di sini?